Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih kita dari KKNDR Win Senang Nampel Surabaya 2021. Kita bertiga, ada aku Lutfi, Basyarudin, dan satu teman lagi Widya. Kita dari tim Tri Arsaka, artinya 3 cahaya. Semoga bisa menerangi di masa pandemi ini. Oke guys, hari ini kita akan podcast dengan seorang yang udah punya kerajaan bisnis di usia muda. Namanya adalah Hilmi Solahuddin Nasyor. Dia ini lelaki dari Kediri, tepatnya di Kelurahan Ngampel Mojoroto, dan dia adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya prodi PAI dan sudah memiliki kerajaan bisnis walaupun masih semester 3 kalau nggak salah ya. Nah teman-teman, Hilmi ini sedari semasa dia masih sekolah di SD, MTS, kemudian di MAN, dia sudah punya banyak pengalaman, terutama dari bidang desain, IT, sampai akhirnya dia bisa memanfaatkan semua itu menjadi ladang bisnis untuk dia. Sampai sekarang dia punya beberapa bisnis, simple gadget, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengupas pengalaman bisnis Hilmi nih. Dari mulai bisnis tuh butuh modal nggak sih? Terus habis itu gimana sih cara memulainya? Aku tuh masih bingung, tapi aku mau bisnis, mungkin gitu ya teman-teman. Nah, kita akan simak aja podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Stay tune. Salam kenal Hilmi, aku Lutfi. Ya Mbak, salam kenal, aku Hilmi. Ya. Udah pulang dari toko ya berarti? Apa kurang jelas ya? Kurang jelas. Maaf. Udah pulang dari toko? Udah Mbak. Udah. Berarti toko sama rumahnya nggak satu tempat ya? Udah Mbak, beda tempat. Jauh dari rumah? Sekitar 8 kilo. Berarti yang kelola sepenuhnya itu Hilmi sendiri apa dibantu Mas ya? Ini udah mulai apa tanya-tanya? Oh, suante masih kecil. Oke. Suante. Gimana ini? Udah mulai ya ini? Iya, soalnya kayak ngobrol-ngobrol jadi suante Pak. Oke, siap. Jadi apa tokonya itu? Kan yang ada SG itu simple gadget kan. Terus ada simple custom, ada simple snack, sama ada simple clothes kan, ada 4 itu yang bisnis. Kalau yang buat mancingnya kan ada 2, simple gadget sama simple tribun bola, itu buat mancing konsumen. Nah, yang 4 tadi, simple gadget, simple custom, simple snack, sama simple clothes, itu yang simple gadget itu tempatnya antara 8 km dari rumah. Nah, yang itu aku bermitra 2 orang sama temanku, Winsa juga. Orang Kediri tapi bukan? Ya, orang Kediri juga. Temen lulus man 2 Kediri. Berarti ini bukan bisnis orang tua terus turun ke anak, apa namanya, bisnis apa biasanya keturunan? Oh, bukan ya berarti. Bisnis apa sih? Ya, orang tua kantoran masalahnya. Nah, berarti bukan apa, kamu meneruskan nggak ya? Tapi bukan, kamu juga bikin sendiri gitu ya? Mulai dari nol. Ini dimulainya kapan? Pas pandemi atau memang sudah sebelum pandemi udah mulai bisnis? Mulainya itu waktu kan dulu itu ada pendaftaran senam SPAN kan. Kemudian senam itu udah daftar, terus gak lulus. Terus ada SPAN kan, SPAN daftar ke UINSA yang PAI, alhamdulillah lulus. Kemudian ada temanku lagi yang mitra itu lulus juga ke SPAN-nya. Terus aku kan juga pengen ikut UTBK, pengennya PTN kan Mbak, PTN. Nah, terus
kos itu sama orang tua nggak dibolehin jurusannya yang biomedik itu. Katanya kan pandemi, kalau sama kayak kedokteran kan biomedik tapi teknik. Nah itu akhirnya nggak boleh, ya udah disuruh ke SPAN, ambil SPAN ke PAI. Terus bingung kan isi waktu kan antara SPAN sampai masuk kuliah itu kan jaraknya kan sangat lama tuh. Lama gitu lah dirasakan. Terus aku lihat teman-temanku pada masih belajar TPK lah, terus aku kenapa sak menengahin. Terus akhirnya aku inisiatif pertama itu jual pulsa dulu. Terus jual pulsa, terus sama temanku yang mitra itu akhirnya buat yang namanya Simple Gadget yang isinya itu aksesoris, kemudian layanan digital, konsultasi kayak gitu itu. Awalnya yang Simple Gadget. Berarti awal kamu mendirikan bisnis itu awalnya memang berfokus pada Simple Gadget itu aja ya? Ya, benar-benar. Awal intinya dari bisnisku itu awalnya itu Simple Gadget. Berarti untuk yang lain-lain berarti kamu inisiatifnya itu keluar dari setelah Simple Gadget ini berdiri, terus kamu menurutmu berkembang, akhirnya kamu mengembangkannya lagi gitu. Ya benar, masalahnya kan rasanya gini Mbak, kan udah punya ilmu marketing, ilmu copywriting lah. Kalau cuma satu usaha aja rasanya kok mubadir ilmunya gitu. Akhirnya buka usaha lain biar nggak mubadir, bisa bisa eksplorasi semua gitu loh ilmu yang udah didapat gitu. Berarti pandemi ini nggak memberi efek dalam berbisnis ya? Alhamdulillah enggak. Masalahnya kan yang paling fokus itu selama ini lewat digital. Digital itu lewat Facebook, Shopee gitu itu. Itu kan sekarang malah semakin berkembang kan dari sana. Berarti justru omsetnya tambah naik ya selama pandemi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa kesusahan apa sih ketika bisnis ini di masa pandemi itu? Kalau kesusahan itu yang pertama itu gini, kan selama PPKM itu kan PPKM pandemi itu kan banyak sekali kebijakan pemerintah. Nah, meskipun digital kan alhamdulillah omsetnya kan banyak, tapi ada yang namanya itu kayak Shopee gitu loh Mbak. Kalau semuanya kita udah ngirim lewat customer yang di Shopee, tapi dikarenakan ada PPKM itu barangnya terlambat, nggak sesuai tanggal gitu. Itu permasalahan waktu pandeminya, bukan masalah omsetnya tapi masalah pengirimannya. Jadi katanya itu ada penyekatan, terus ada harus ada ini akhirnya kan lama kelamaan barangnya itu nggak keurus gitu akhirnya. Terus ya ada yang customer kan kita kan sangat melayani COD kan Mbak, yang cash on delivery, bayar di tempat. Nah itu biasanya ada yang udah pesen, ketika barangnya udah sampai di rumahnya itu dia nggak ngerasa beli, padahal sebelumnya itu udah janji udah gini gitu, udah ya mas aku beli ini gitu. Sampai barang di sana itu dia nggak merasa beli gitu loh, nggak tanggung jawab. Ya udah akhirnya kan barangnya kembali ke aku, tapi kan udah terlanjur bayar kurirnya buat nganter ke customer tadi. Itu yang hambatan termasuknya. Terus biasanya ngedebit kayak gitu solusinya gimana? Berarti termasuk kerugi dong ya? Ya itu bisa masuk kerugi, tapi lambat laun kan dapat pengalaman dari ya sama teman yang buat bisnis, terus juga buat cash on delivery COD itu. Pertama itu KTP, tapi kan KTP kan sekarang itu kan bisa dimanipulasi kan, bisa diedit kan. Terus kalau aku itu gini Mbak, semisal barangnya itu lebih dari 50.000 lah. Nah itu kalau COD itu harus benar-benar orangnya itu dapat dipercaya. Cara bahasanya itu tanya kalau seumpamanya barangnya ini sudah sampai di sana, terus seumpamanya masnya batalkan, terus saya juga nggak tahu. Ada yang
apa ya, ada jaminannya itu loh, Mbak. Jadi sebelum COD itu udah ngasih jaminan gitu. Itu yang di atas 60.000. Tapi kalau yang 50.000 ya udah nggak apa-apa. Dianggap aja masuk kerugian gitu. Bersedekah di masa pandemi ya, Hil. Ya, benar. Masuk bisa dibuat sedekah ya. Terus ini kan banyak ya mungkin teman-teman juga yang kayak kamu kan udah berinisiatif sendiri meluangkan waktu kan. Gimana Iya, sih iya. apa sih ngasih support lah tips buat teman-teman yang pengen bisnis gitu tapi dia tuh bingung mau bisnis apa tuh bingung mau mulainya tuh gimana bingung. Mungkin kamu bisa ngasih tips-tips buat teman-teman nanti yang mendengarkan. Pertama dulu aku yang aslinya kan juga bingung kan, awal dari kebingungan waktu span PTKIN itu sampai masuk kuliah itu bingung mau ngapain gitu. Akhirnya itu masuk ke apa ya, circle teman-teman yang suka usaha gitu loh, Kak. Circle masuk ke sana, terus kemudian nambah-nambah relasi teman-teman yang udah buka usaha. Nah akhirnya itu lama-kelamaan itu kan kita merasa oh ya sing asli itu bisnis itu gampangnya apa kok aku bingung gitu loh. Ya dicoba aja sih ngono. Lah akhirnya kan punya motivasi buat bangun bisnis itu. Pertama aku masuk ke circle-nya dulu. Terus yang kedua itu waktu bingung itu aku cari peluang jadi reseller pertama dulu, Mbak. Jadi banyak kan peluang-peluang reseller itu. Iya. Nah itu coba satu dulu jadi reseller barang A gitu. Nah lama-kelamaan udah dapet ilmu cara marketingnya ini, cara marketing yang ini. Nah, akhirnya nambah lagi coba jadi reseller ini. Akhirnya kan bisa punya pengalaman buat buka usaha sendiri gitu. Ya yang terakhir kalau masih bingung ya itu tetap berdoa istiqoroh dikasih jalan. Apakah kalau aku bisnis ada jalannya, apa kalau enggak bisnis apa Allah ngasih bisa aja jadi presiden kan, nggak usah bisnis juga bisa. Amin. Nah, rasa baik. Positif vibes banget. Ada nggak sih selama berwirausaha di masa pandemi ini hambatan yang paling buat kamu down, sedown-downnya itu kayak ada nggak yang buat udah deh nyerah aja deh kayak ini nggak bisa diterusin kayak gitu? Ada itu waktu bisnis snack itu. Kan biasanya kan snack itu kan badinya paling banyak itu waktu Ramadan, waktu orang yang saudaranya mudik terus ambil belikan jajan buat saudaranya yang di pedesaan atau gimana kan banyak yang nyetok biasanya. Nah itu waktu pemerintah nggak boleh melarang mudik kan akhirnya ya omsetnya itu turun gitu kan. Akhirnya ya bingung. Nah kalau selama pandemi ini kalau jualan snack terus itu kelihatannya nggak terlalu prospek gitu. Ya akhirnya cari yang lain gitu. Tapi ya tetap kalau ada yang pesen tetap dilayani gitu, Mbak. Tapi selama kan dalam memulai bisnis tadi kan kamu bilang relasi terus apalagi ilmu, modal itu penting nggak sih buat memulai bisnis juga tuh? Modal, oke. Kalau aku dulu itu gini ceritanya, modal itu yang asli bisa dianggap gak ada malah, Mbak. Rasanya dulu itu gini, uangnya itu kan kita pertama jadi reseller kan, Mbak. Reseller itu kan atau dropship lah. Dropship itu kan barang itu nggak ada tapi kita bisa jualkan. Nah ketika ada customer yang beli barang kita yang kita jualkan, kita bisa langsung pesan ke supplier yang menjualkan barang itu. Jadi kan kita nggak usah modal awal, terus kita bisa langsung jualkan dari supplier barang itu langsung ke customer. Nah, jadi dari itu tadi buat mengembangkan bisnis gitu. Jadi istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, ketika tidak ada modal gimana sih caranya bisa memunculkan modal tersebut gitu? Nah,
Kalau bisa itu bisnis itu tak buat kayak apa ya? Kayak investasi lah. Kalau bisa itu di awal itu kita modalnya itu sedikit, tapi kalau lama-lama kita tanam modal sedikit itu bisa besar kemudian hari gitu loh. Setahun lagi bisa puluhan ratusan, tahun lagi bisa jutaan, bisa puluhan juta, bisa miliaran gitu. Menurut bisnis itu kayak gitu. Modalnya itu kita taruh sedikit dulu, tapi kita harus bisa mengembangkan biar modal itu bisa besar kemudian hari gitu. Iya, benar. Berarti tadi kan belajarnya kamu ini ilmu-ilmu kayak gini otodidak atau memang ada dari relasimu itu aja atau ada apa sih kayak mungkin apa kayak gitu web belajar di mana gitu. Nah, kalau dulu itu pertama itu relasi, kemudian pengen otodidak belajar sendiri di YouTube, di cari di Facebook tentang marketing. Nah, kemudian kan akhirnya ada salah satu quotes itu gini, kalau kamu belajar nggak punya guru itu sama dengan kamu belajar sama setan. Ya kan ada yang quote seperti itu lah. Akhirnya iya deh, bisnis aja kan ini sama aja kayak belajar. Masa aku nggak punya guru atau mentor? Nah akhirnya aku cari mentor. Nah pas itu mentornya itu juga orang Surabaya. Akhirnya ya udah aku daftar buat jadikan beliau itu mentor. Berarti kamu ada rencana buat jadi mentor juga mungkin? Rencana sih ada. Ya ini mau dia UKM kayak craftnya Winsa, tapi ya nggak tahu jadi apa enggak. Rencana sih ada, tapi ya doakan aja lah Pak. Ya, Masih belajar. Terus kan udah punya ibaratnya bisnis sudah jalan terus lancar. Terus goal selanjutnya buat ke depan nih apa? Mungkin nambah bisnis lagi, nambah cabang atau mungkin nambah varian produk lagi. Goal selanjutnya itu kan yang Simple Gadget itu kan rencana itu mau buat kayak komunitas lah. Komunitasnya itu kita kerjasama sama kayak brand-brand gadget terkenal gitu loh Mbak, kayak Xiaomi, terus iPhone, Apple itu, terus Realme gitu-gitu. Ya rencana mainnya gitu sih. Terus ada kayak buat buka cabang lagi kan, rencana itu kalau nggak pandemi kan pengen coba buka di Surabaya ya kalau bisa gitu. Kalau nggak pandemi. Amin. Semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Terus ya punya yang asli itu paling terakhir itu punya yayasan atau pondok bisnis gitu loh Mbak. Jadi yayasan atau pondoknya itu selain belajar akhirat itu juga belajar bisnis untuk dunia gitu. Pengennya gitu. Berarti tapi ya masih rencana. Ya. Label Winsa itu kebawa banget gitu. Nah, biar masa alumni agama masa enggak ngadu. Nah, itu poinnya. Masa tetap mikirkan dunia terus kan ya. Masya Allah. Buat apa gitu kan ya? Nah, bener itu Mbak. Ya untung mentorku itu orangnya itu ya senang bisnis tapi juga senang mikirkan akhiratnya gitu loh Mbak. Jadi aku ikut gitu kalian. Enggak hanya bisnis itu untuk profit aja, profitnya untuk nambah gengsi, tapi juga dari profit itu kita bisa buat persiapan akhirat gitu. Ya. Memang katanya kan Rasulullah bilang kalau mau mulia itu jadi guru, tapi kalau mau kaya itu kan jadi pedagang. Berarti kalau kamu kan dua-duanya. Tips buat yang biar bisa percaya diri sama potensinya mungkin buat teman-teman ya. Karena kamu kan kayaknya orangnya percaya diri banget. Mungkin ada teman-teman yang nggak percaya diri, gimana sih biar percaya diri? Aku sih ya ada percaya diri, ada introvertnya sih. Waktu emang nggak ya introvert buat mikir, tapi buat mikir ke depannya nggak mau diganggu dulu gitu. Tapi waktu pengen percaya diri, waktu punya potensi itu kalau dulu itu pertama
kan kita biasanya itu nggak kenal tuh mbak potensi di diri kita itu pinter desain apa pinter programming apa pinter bisnis atau pinter apa. Nah kalau bisa itu pertama kenal dulu sama potensinya. Nah kalau udah kenal baru kita asah potensi itu biar bisa jadi eh, kayak apa ya kayak senjata kita buat tunjukkan ke publik gitu. Jadi kan kalau kita udah punya senjata kita nggak usah pesimis lagi kan kita udah percaya diri karena kita punya senjata buat kita tunjukkan ke publik senjata skill kita lah gitu. Ya terus yang kedua apa ya paling ya berpikir positif terus lah meskipun kita udah percaya diri tapi banyak orang yang apa ya banyak orang yang meremehkan masa gitu udah dianggap percaya diri ya tetap positif aja paling itu ya iri kan namanya orang iri kan juga banyak. Terus apa ya terakhir itu eh, cari apa ya mbak cari yang kamu suka gitu loh mbak biasanya kan ada yang cari orang itu cari potensinya yang dia itu nggak suka akhirnya dia itu nggak percaya diri sama potensinya itu padahal ada potensi yang dia suka tapi dia itu belum kenali gitu loh makanya itu tadi kenali dulu terus asah buat senjata dan terus senjatanya itu harus disukai. Terakhir nih buat pesan buat orang-orang yang lagi mungkin kena dampaknya pandemi biar tetap survive itu gimana mungkin persaingan harganya atau apanya gitu. Tips-tips lah. Oh tips-tips kalau waktu pandemi gini ya eh, pertama itu nambah inovasi lah inovasi itu kalau bisa jadikan nomor satu lah jadi kayak apa ya buat bisnis baru produk baru gitu itu terus yang kedua kreatif dalam mengelola berbagai hal kayak mengelola kontennya mengelola marketingnya gitu terus apa ya sharing sharing dulu baru selling kan kebanyakan pebisnis itu kan dia langsung selling gitu nah kalau bisa eh, sharing dulu diutamakan baru kita jual barang yang kita punya terus yang keempat itu build up system kalau kita udah pinter marketing pinter apa ya punya inovasi punya jiwa kreatif tapi kalau kita nggak bisa nge-build up sistem kayak sistemnya panduan sistemnya konten itu bisa dia beberapa hari terus sistem-sistem yang berbau kayak bisnis itu ya percuma gitu ya itu terus yang terakhir ya itu selalu tawakal lah percuma kalau kita udah berusaha tapi kita nggak menyerahkan diri kepada Allah kan ya percuma. Tapi kalau menurutmu yang pas buat bisnis di pandemi ini bergeraknya dalam bidang apa ya? Kalau menurutku itu ya pertama itu kalau dari bisnisku itu ya gadget itu sangat bergerak karena kan ya semua butuh HP kan sekarang ini. Kalau mungkin di luar bisnis itu mungkin ada affiliate gitu itu kayak menjualkan apa ya kayak link gitu loh mbak kita kasihkan ke link ke teman kita kayak link itu berupa link produk lah ketika teman kita mengeklik link produk itu kita itu bisa dapat komisi gitu itu namanya bisnis affiliate jadi kita nggak capek-capek tapi itu marketingnya harus apa ya harus maksimal misalnya kan kita mempengaruhi orang buat ngeklik link itu Berarti kayak jadi sales gitu ya? Iya bener Mantap. Ada lagi mungkin? apa ya kalau makanan menurutku mending jangan dulu Why? Karena kan anak why? zaman sekarang itu kan pasti gini ya. Ngapain sih di rumah ya kalau nggak makan lagi gitu ya? Makan dan makan. Apakah itu tidak menjanjikan menurut Hilmi sendiri gimana? Kalau aku lihat di apa ya di tren bisnis waktu pandemi itu malah agak menurun di grafiknya gitu Pak. Kebanyakan apa ya kayak kan sekarang ini kecuali kalau itu makanannya emang
sesuai dengan orang yang waktu di rumah itu waktu butuh kayak snack itu ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau makanan kayak buka warung makan gitu Mbak, buka warung, buka warkop itu kan itu skincare itu loh. Nah itu Skincare anak muda. lumayan itu. Profitnya juga besar itu ya, skincare. Di rumah kan pasti banyak me time-nya ya, anak remaja apalagi. Nah Pasti itu banyak yang kan cari. ya biasanya kan banyak apa sekarang aja laki-laki aja biasanya ada yang tanya skincare juga. Habis Jadi ini memang bikin kudu deh. pinter memanfaatkan peluang dan mengenali pasar. Nah bener. Ya Hilmi, thank you banget udah bantuin kita. Mohon maaf sudah mengambil beberapa waktunya yang sangat berharga. Terima kasih banget udah sharing. Oh siap. Oh ya Hil, Untuk sobat-sobat yang dengar podcast kita, kalau misalkan mau lihat Instagram Hilmi ini, hubunginnya kemana? Barangkali ada yang berminat. Oke siap. Ya buat teman-teman yang mendengarkan lah, itu kalau mau lihat pas stalking Instagram itu bisa ke yang gadget itu simple gadget aja. Kemudian yang komunitas bola mungkin kalau teman-teman ada yang suka bola itu bisa ke Tribun Bola aja. Kemudian kalau ada yang suka order snack dan lain-lainnya itu bisa ke Simple Snack aja. Kalau mau produk custom kayak custom case, mau custom gitu itu bisa ke Simple Custom Case. Terus kalau mau baju yang custom atau baju yang polosan itu bisa ke Simple Clothes aja gitu. Semua serba simple ya, semuanya simple. Biar gampang gampang diingat lah. Biasanya banyak yang namanya itu sulit-sulit akhirnya kan di Instagram juga nulisnya males kan. Males nyarinya gitu ya. Namanya gitu ya. Nah, itu harus sudah diingat juga. Iya benar. Monggo Mbak kalau mau follow nanti tak follow back langsung. Siap. Nanti dipromot. Tenang aja. Terima kasih ya Hilmi, mohon maaf mengganggu waktu. Semoga kita doakan semoga bisnis cepat lancar dan cepat berkembang lagi, berinovasi lagi. Semoga ilmunya juga bermanfaat lain. Amin. Terima kasih ya Hilmi, salam buat keluarga, sehat selalu.